Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tio Minas Nipar, salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Stanbook 2020 dengan NIM 320311111016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek pengantar hukum Indonesia saya, yang dimana proyek ini merupakan pengembangan dari hasil pengerjaan mini riset dan juga rekayasa ide yang telah saya lakukan sebelumnya. Antara mini riset, rekayasa ide dan juga proyek memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana proyek dapat dilaksanakan apabila pengerjaan mini riset dan juga rekayasa ide telah selesai dilaksanakan. Pada pengerjaan mini riset sendiri, saya melakukan penelitian atau melakukan riset terkait dengan permasalahan pelanggaran tidak menggunakan helm sebagai salah satu bentuk fenomena hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang mana kita tahu bahwasanya tidak menggunakan helm merupakan salah satu bentuk atau salah satu jenis pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri itu adalah pelanggaran yang berupa tindakan seseorang yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan lalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah. Hasil riset saya ini menunjukkan bahwasannya masih banyak pengendara bermotor yang tidak menggunakan helm saat berpergian, khusus di jalan-jalan raya besar yang berada di kota-kota besar. Padahal penggunaan helm sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, yaitu pada pasal 57 ayat 1 berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, dan dilanjut pada pasal 57 ayat 2 berbunyi, perlengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional. Untuk lebih lanjutnya, pada pasal 106 ayat 8 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Untuk itu sangat penting bagi pengendara bermotor dalam menggunakan helm, dikarenakan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan juga untuk mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun dalam hasil riset telah menunjukkan bahwasanya masih banyak pengguna yang tidak menggunakan helm. Itu dikarenakan beberapa faktor menurut saya. Yang pertama itu adalah faktor kebiasaan, di mana kebiasaan masyarakat terkadang menganggap remeh dan juga bersikap acuh terkait dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang dimana terlihat bahwasannya banyak masyarakat terlalu menganggap remeh tentang peraturan yang ada yang telah dibuat. Saat mereka berpergian, mereka terlalu seringkali berpikiran bahwasanya saya berpergian dekat, jadi tak perlu memakai helm, padahal helm merupakan alat untuk keselamatan mereka dalam berpergian. Yang kedua merupakan faktor yaitu minimnya pengetahuan, dimana kita tahu bahwasanya masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan minim terkait dengan peraturan atau undang-undang yang mengatur terkait dengan wajib menggunakan helm. Jangankan mengenal undang-undang gitu, masih banyak masyarakat yang terkadang tidak mengerti rambu-rambu lalu lintas yang dibuat di jalanan. Mereka terkadang melanggar rambu-rambu lalu lintas tersebut. Mereka tidak menaati rambu-rambu lalu lintas tersebut. Yang ketiga, konformitas. Konformitas merupakan perubahan perilaku seseorang untuk mengikuti orang lain yang dianggapnya benar, atau istilahnya ikut-ikutan. Masih banyak masyarakat Indonesia kita temui bahwasanya jika ditanya atau dihentikan oleh polisi gitu, mengapa kamu tidak menggunakan helm gitu, masih banyak mereka menjawab bahwasanya, loh mereka saja tidak menggunakan, kenapa saya harus menggunakan gitu. Jadi seolah-olah kesalahan yang mereka buat itu bukan berasal dari mereka, tapi berasal dari orang lain yang dijadikan panutan dia. Dan faktor yang keempat yaitu faktor terakhir, kondisi jalan, yang dimana kondisi jalan merupakan faktor penyebab fenomena yang terjadi. Hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas yang memadai, dimana seperti pengawasan yang tidak ketat, sehingga menyebabkan para pengendara itu bersikap sesuka mereka gitu, dikarenakan tidak ada pengawasan yang lebih ketat lagi, seperti tidak ada CCTV yang mengontrol atau tidak adanya polisi yang patroli di daerah-daerah tertentu. Jadi mereka saat ada kesempatan mereka tidak menggunakan helm gitu, karena kan tidak adanya fasilitas yang memadai. Terkait dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan helm, terdapat juga undang-undang yang mengatur tentang hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pengendara yang tidak menggunakan helm, yaitu tercantum pada pasal 291 ayat 1 dan 2. Pasal 1-nya berbunyi, setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm
standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat 8 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan didenda paling banyak Rp250.000. Ayat 2 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Itu undang-undang yang mengatur adanya sanksi bahwa jika masyarakat tidak menggunakan helm gitu. Terkait dengan permasalahan dan juga faktor penyebab terjadinya masih banyak terjadi pelanggaran tidak menggunakan helm, untuk itu saya akan mengembangkan ide yang sebelumnya telah saya tuangkan dalam rekayasa ide saya, di mana ide yang saya tuangkan yaitu dengan membentuk suatu organisasi, yaitu organisasi remaja kampus, di mana organisasi ini terdiri dari mahasiswa-mahasiswa, di mana mahasiswa-mahasiswa ini memiliki sifat turut serta dalam menyadarkan masyarakat atau memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwasanya penggunaan helm sangatlah penting. Dalam organisasi ini akan menjalankan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan merujuk kepada sebuah kegiatan yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penggunaan helm. Salah satunya dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Namun sosialisasi yang dilakukan dalam organisasi ini harus berbeda dengan sosialisasi pada umumnya, dimana kita tahu bahwasanya sosialisasi yang terjadi atau yang sering terlaksana kerap kali tidak diminati oleh masyarakat dikarenakan terlalu membosankan dan mereka lebih memilih kegiatan lain daripada ikut sosialisasi tersebut. Nah, untuk menarik perhatian masyarakat ini agar mau mengikuti sosialisasi ini, maka akan diberikan sebuah merchandise atau gift bagi para peserta sosialisasi gitu. Jadi dengan merchandise ini masyarakat tertarik untuk mengikuti sosialisasi tersebut gitu. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu gunakanlah helm, karena kan dengan kamu menggunakan helm, kamu menyiapkan diri kamu sendiri dan kamu menaati peraturan yang telah dibawa oleh pemerintah gitu. Berbagai faktor penyebab tidak menggunakan helm itu banyak, namun banyak juga cara untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab tersebut atau cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut gitu. Harus ada kesadaran dalam diri masyarakatnya dan juga harus ada dorongan dari pemerintahnya untuk bisa menyadarkan masyarakat tersebut bahwa sangat penting untuk menggunakan helm dan mengikuti aturan-aturan lalu lintas. Sekian dari video saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.